Mau promosi, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian?
harus upgrade skill, mana ada waktu. Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia, berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang. Ya, selamat pagi semuanya para Jobstreeter yang mengikuti live stream hari ini. Selamat datang di Virtual Career Fair dari Jobstreet. Tema hari ini adalah Career Development for Communication Practitioner, atau bagaimana persiapan memasuki dunia karir di bidang komunikasi, atau ada yang sudah bekerja saat ini yang mau coba-coba memasuki dunia komunikasi. Silakan simak sharingnya nanti yang akan dibawakan oleh Mbak Elmeri Lia Lona. Ya, selamat pagi Mbak Lona panggilannya. Selamat pagi Mbak Etika dan teman-teman semua. Oke, senang ya Mbak bisa hadir di acara VCF Virtual Career Fair Jobstreet hari ini ya Mbak ya. Senang sekali Mbak Etika. Oke. Nah, sedikit saya ingin memperkenalkan profil dari Mbak Lona. Beliau adalah Public Relations Certified yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di corporate communication baik internal dan eksternal, social media, writing and public speaking, graduate dari Pajajaran University ya Mbak ya. Pernah bekerja di Nestle Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Certified PR dan Communication Manager di Astra International. Ya, jadi bagi yang nanti memiliki pertanyaan bisa langsung memasukkan pertanyaannya di kolom live chat, tombol Q&A juga, dan bagi yang memiliki pertanyaan juga di lowongan apa yang tersedia nanti di Astra juga bisa langsung ke booth-nya Astra ya Mbak Lona ya. Betul ya? Oke. Tapi sebelum apply nih teman-teman sekalian, perbarui dulu profil Jobstreet kalian dengan pengalaman, skill, achievement, atau sertifikasi baru agar peluang interviewnya makin besar ya teman-teman sekalian ya. Nah, juga di sini kita tampilkan do's and don'ts-nya. Jadi mobile-nya tolong di off ya. Kemudian bertanya melalui fitur chat ya. Don'ts-nya adalah tidak dapat menampilkan konten sensitif pada fitur chat. Para peserta tidak dapat menanyakan pertanyaan di luar topik webinar yang sedang dibahas ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan waktu dan tempat kepada Mbak Elmeri Lia Lona. Silakan Mbak menyampaikan materinya pagi ini. Thank you. Terima kasih banyak Mbak Etika. Mungkin nggak selamat siang ya, tapi semangat pagi untuk teman-teman. Ini ada sebutannya nggak Mbak Etika untuk teman-teman Jobstreet yang siang ini?
Jobstreeters ya, Job boleh seeker. deh. Semangat pagi untuk teman-teman Jobstreeters, senang banget ya. Saya tuh senang banget melihat teman-teman tuh semangat ya, meskipun ini hari Sabtu ya, tapi tetap produktif untuk menambah ilmu, knowledge ataupun pengalaman di Sabtu pagi ini ya. Meskipun nanti malam mungkin udah ada yang siap-siap DWP ya, tapi setidaknya pagi ini kita bersama-sama, karena sebenarnya bukan teman-temannya aja yang akan belajar, tapi saya juga rasanya pengen dengar juga nih dari teman-teman, karena nanti juga ada sesi dialog. Saya juga pengen belajar dari teman-teman, karena we never stop learning ya. Yang namanya belajar tuh nggak ada batasannya, bukan berarti saya sudah bekerja, saya jadi nggak belajar dari teman-teman, enggak gitu ya. Itu sebenarnya sebuah circular di mana kita harus terus belajar kapanpun dan dari siapapun gitu. Jadi saya berharap semoga sesi kita di menjelang siang hari ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak insight di tengah kegalauan gitu. Tapi saya nggak berharap galau sih, tapi saya mungkin bisa menceritakan apa yang saya tahu lebih dahulu. Ya, saya bedanya sama teman-teman itu mungkin kesempatannya mungkin datang lebih dahulu karena pastinya saya lahir lebih dahulu dari teman-teman semua. Oke, kalau gitu saya boleh dibantu untuk di-share slide-nya. Ya, kita langsung ke next slide. Oke, jadi tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Etika sedikit tentang saya gitu. Jadi saya mau menyampaikan lagi, saya adalah seorang profesional komunikasi. Kebetulan saya beruntung karena agak linear nih dari saya lulus kuliah. Ya kebetulan tuh waktu itu saya waktu di SMA bukan anak-anak top 5 lah ya. Saya kurang bisa berkompetisi di ilmu eksak. Saya juga nggak tahu mau kuliah di mana, kira-kira apa ya yang gampang ya, mau jadi psikolog, mau jadi apa, tapi kayaknya ini sesuatu yang mungkin bisa saya geluti karena saya suka ngomong gitu ya. Saya suka ngomong tapi tidak terarah dulu zaman dulu. Jadi mungkin ini ya kira-kira bidang saya di komunikasi gitu. Dan saya waktu itu mencari kira-kira kalau mau komunikasi tuh sekolahnya apa sih yang akreditasinya paling baik. Pada zaman saya waktu itu, Universitas Padjadjaran adalah satu-satunya komunikasi yang sudah menjadi fakultas, ya tidak tergabung dengan FISIP, ya, dan juga ya universitas negeri gitu. Saya tidak mengecilkan teman-teman yang di swasta, karena swasta juga bagus-bagus sekali ya pada saat zaman itu, dan pilihan saya jatuh kepada Universitas Padjadjaran. Masuk ke Universitas Padjadjaran juga ada beberapa pilihan untuk fokus ilmunya, dan saat itu kembali saya membayangkan kira-kira apa ya nanti kalau saya udah belajar di komunikasi, saya mau belajar tentang apa, dan saya tertarik di public relations ya. Bayangannya sih pasti kalau public relations pakai bajunya bagus, ketemu klien, menjadi representasi perusahaan. Meskipun ketika masuk ke dalam dan belajarnya itu belajar tentang crisis handling, bagaimana membangun relasi dengan stakeholders ya, bagaimana harus membuat event dan lain sebagainya, dan ternyata itu tidak mudah gitu. Jadi salah satu hal yang kenapa saya bisa terus fokus di bidang komunikasi sampai lulus kuliah, dan mungkin teman-teman juga bisa aplikasikan juga, adalah pada saat kuliah itu kita harus cari pengalaman sebanyak-banyaknya, dan kita bisa belajar dari mana aja. Kebetulan saya itu kurang suka belajar secara teoritis atau belajar dari buku ya, tapi saya lebih ke orang audio gitu. Jadi saya sering banget ngajak orang ngobrol ya, dan saya cari ilmu lewat orang-orang. Kalau sekarang sih udah enak ya, sekarang ada webinar gitu, terus sekarang ada podcast, ada juga banyak banget fasilitas untuk teman-teman menggali kira-kira apa sih career goal atau path yang teman-teman mau cari gitu. Nah, selain dari situ, salah satu hal yang saya lakukan dari bangku kuliah adalah pada saat pergantian semester leap year, pergantian tingkat ya, itu kan otomatis lebih panjang waktu liburnya. Saya sedemikian rupa tuh mencoba biar tidak ada mata kuliah yang ulang gitu. Memang tidak ada mata kuliah yang ulang, tapi sekalipun ada yang harus diulang, itu biasanya saya memilih untuk mengulang di saat
perkuliahan reguler. Dan yang saya lakukan selama liburan semester itu, dan saya selalu magang pekerjaan yang kira-kira nanti saya pengen gitu kerja di situ. Saya pernah internship di agency, saya pernah internship juga di korporasi, dan internship saya yang terakhir itu saya juga pernah internship di radio, broadcast gitu. Dan internship saya terakhir yang itu yang mengantarkan saya untuk terus bekerja sebagai seorang communication practitioner untuk korporasi, atau mungkin yang sekarang disebut dengan corporate communications gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih kuliah ataupun teman-teman yang sudah masuk ke jurusan komunikasi atau bahkan sudah memilih pekerjaan di bidang komunikasi atau masih mau belajar atau berkecimpung di dunia komunikasi, itu sangat terbuka yang akan kita bahas pada siang hari ini gitu ya. Pembukaannya agak panjang ya, jadi biar teman-teman tuh bisa membayangkan apa yang sudah saya coba lalui. Nanti mungkin kita bisa bandingkan, pasti di sini teman-teman juga punya pengalaman yang saya nggak kuliah komunikasi tapi saya berkecimpung di komunikasi, itu saya terbuka banget supaya kita bisa mendengarkan sama-sama. Nah, balik lagi, yang saya lakukan selain saya bekerja di bidang komunikasi, saya adalah seorang active facilitators di beberapa institusi. Ada Development Institute-nya Astra, saya mengajar sebagai seorang fasilitator training, dan juga di luar Astra saya adalah seorang fasilitator untuk online blended learning ya. Jadi sekarang mungkin banyak, dan saya salah satu bekerja atau berkontribusi di situ untuk kelas prakerja. Jadi teman-teman sekarang kesempatannya banyak sekali ya untuk kita belajar. Nah, sebagai seorang communication practitioner ya, yang mungkin kalau bisa dibilang secara path itu mulus, meskipun banyak banget ups and down-nya, saya agak sedikit galau atau sedikit berpikir melihat fenomena yang ada saat ini. Terlebih yang saya lihat sudah dari beberapa bulan lalu sampai kemarin, saya kemarin masih research, masih baca, adanya kegundahan dari lulusan komunikasi. Bisa di next slide. Oke. Ini mungkin teman-teman juga udah pada baca juga ya. Ini kemarin yang banyak keluar jurusan kuliah yang paling banyak disesali ya, atau 5 jurusan yang disesali oleh mahasiswanya. Terus bahkan sampai di artikel luar negeri itu ada the most regretted college majors. Dan pada saat saya buka top 5 itu selalu ada komunikasi ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengambil jurusan komunikasi, tidak perlu demotivasi ya, tidak perlu demotivasi, dan juga teman-teman yang berkecimpung di bidang komunikasi juga tidak perlu merasa mawas diri gitu. Sebenarnya yang saya tanyakan, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa jurusan komunikasi ya bisa menjadi jurusan yang dimana orang-orangnya itu menyesal mengambil jurusan komunikasi? Di zaman saya dulu memang tidak boleh membanding-bandingkan ya, karena kita harus moving forward ya, harus relevan dengan saat ini. Komunikasi merupakan salah satu bidang atau jurusan dengan passing grade tertinggi, yang dimana orang-orang tuh kayaknya lagi hype-hype-nya untuk ngambil komunikasi. Tapi kenyataannya memang saat ini dengan berkembangnya komunikasi, banyak short course komunikasi, banyak juga bermunculan kampus-kampus baru yang fokus ke komunikasi, justru komunikasi ini mengalami penurunan passing grade ya. Kira-kira kenapa sih komunikasi ini bisa jadi less favorable gitu? Kalau yang saya coba pahami dan saya coba baca, dan saya juga melihat kepada situasi yang ada saat ini, leader-leader komunikasi pun itu sebenarnya mayoritas itu banyak yang tidak dari komunikasi ya. Banyak yang dari lulusan hukum, banyak yang dari teknik industri, bahkan ada juga yang dari finance ya. Sebenarnya kenapa sih, apa yang membuat orang-orang komunikasi bisa kalah dengan mereka?
Jurusan komunikasi dan pekerjaan komunikasi adalah untuk orang-orang yang suka dan mau berkomunikasi, ya. Jadi jangan dianggap kalau kita sudah kuliah 4 tahun di komunikasi kita akan lebih unggul, ya, daripada lulusan-lulusan yang tidak belajar komunikasi. Justru kita atau mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah memiliki basic ilmu komunikasi itu, jangan berhenti belajar di situ. Jangan merasa cepat puas, jadi seolah-olah kita akan pasti unggul. Tapi kenyataannya yang membuat orang-orang ini merasa salah jurusan adalah mereka tidak bisa berkompetisi dengan lulusan-lulusan lain. Di sini mungkin banyak teman-teman yang masih kuliah, ya, atau juga yang baru masuk ke dunia bekerja. Pada saat kita masuk ke persaingan dunia bekerja, it's a free fight. Siapa bisa bertarung dengan siapa untuk mendapatkan posisi tersebut. Tinggal bagaimana kita yang bisa bertahan dan terus maju untuk mempertahankan kompetensi kita. Ya, kita bukan bicara lagi kita SMA atau kita kuliah, siapa yang belajar dia akan naik kelas, siapa yang belajar dia akan juara kelas, dan secara urut kacang kita pasti akan ada di tempat itu, ya. Kita normal-normal aja kita pasti nyampe kok ke kelas 3. Tapi pada saat kita bekerja, kita harus mencari kompetensi-kompetensi lebih atau value yang bisa kita keluarkan, terutama di bidang komunikasi ini. Jadi saya berharap kalau teman-teman ada di sini dan sudah memasuki bidang komunikasi ataupun bidang-bidang lainnya, saya tahu pasti pemilihan jurusan atau pekerjaan pertama itu pasti banyak faktor X-nya. Kayak ada yang ngikutin teman, ya kan, nggak bisa sendirian nih kuliahnya atau bekerjanya. Ada yang harus mengikuti arah dari orang tua, itu tidak masalah, insya Allah berkah. Ada yang juga karena beasiswanya ada jurusan itu aja gitu. Tapi jangan sampai kita menjadi yang keempat terakhir. Jangan sampai kita tidak kita tidak mau mencari tahu secara mendalam field of major yang kita ambil atau work kita. Jadi once kita sudah berkecimpung di situ, kita harus profesional. Kita harus mau belajar, kita harus mau maju, kita harus keep updated apa sih yang ilmu-ilmu yang relevan saat ini. Ya, oke, boleh lanjut ke next slide. Nah, di next slide ini adalah 2 jenis karakter orang, ya. Ada kalau bisa dilihat di sebelah kiri yang idenya keluar, ada si extrovert dan ada orang si pemikir, ya, yang suka menganalisa, yaitu si extrovert. Meskipun banyak sekali klasifikasi orang, saya mau ngambil ke yang ini dulu aja deh, yang sebenarnya dalam setiap orang ini biasanya ada 2 sisi ini. Kalau kita mengacu kepada MBTI itu kayaknya terlalu banyak, ya. Jadi sebenarnya secara alamiah orang itu terbagi menjadi 2, ada si extrovert, introvert, or in between. Saya pernah membaca kemarin waktu membaca di Washington Post itu ada a degree in communication is the perfect degree for an extroverted because conversational person who doesn't want to be limited to specific field of work. Maksudnya orang ini memang terlahir di dunia komunikasi. Ini true or false, or mungkin lebih ke agree or disagree, ya. Orang-orang yang masuk ke bidang komunikasi atau yang mengambil majoring komunikasi, bekerja di komunikasi ini khusus untuk orang-orang ekstrovert. Sama sekali tidak, ya. Jadi untuk teman-teman yang merasa dirinya introvert atau secara signifikan banget nih orangnya tuh nggak suka banget sih hore-hore atau segala macam, komunikasi ini bisa untuk karakteristik apa aja. Memang ada kelebihan dari si extrovert ini di bidang komunikasi. Dia pasti lebih pede, dia pasti lebih senang ketemu orang lain, atau dia lebih pintar menyisipkan gimmick-gimmick atau bagaimana menyampaikan sesuatu secara narasi akan lebih baik. Tapi di bidang komunikasi banyak hal yang membutuhkan pemikirannya si introvert. Di dalam buku, saya lupa nama bukunya, Sophie something, dia menjelaskan buku tentang si introvert ini. Di dalam bidang komunikasi, sebenarnya yang lebih baik mengemas pesan atau yang lebih baik membuat sebuah ideation adalah orang-orang yang introvert. Karena orang-orang introvert ini akan lebih fokus kepada apa yang ingin disampaikan, akan lebih fokus secara analisa, dan akan mengesampingkan gimmick-gimmick yang nggak perlu.
kembali lagi saya tidak mengecilkan teman-teman ekstrovert ya, tapi introvert, ekstrovert tidaklah menjadi sebuah batasan untuk berkecimpung di dunia atau di bidang komunikasi. Ya, jadi yang kembali lagi menjadikan kita unggul bukan karakteristik kita. If you wanna go on being introvert, silahkan. Tapi bidang-bidang yang membutuhkan keahlian dan juga pembelajaran lebih dalam di introvert, perdalami ya. Narasi, writing skills, analytics, bicara tentang data, itu yang teman-teman introvert bisa asah. Tapi saya juga berharap teman-teman introvert ini bisa membuka diri untuk mengambil hal-hal positif dari teman-teman ekstrovert. Ya, teman-teman ekstrovert juga jangan merasa karena gampang banget ngomong depan orang, pintar banget ngebumbuin sebuah pesan ya, atau ibaratnya si badut ya, atau yang biasanya suka didorong-dorong buat jadi MC atau jadi orang yang presentasi, teman-teman juga harus lebih bisa mengasah analytic skills. Tidak melulu fokus kepada jokes, tidak melulu memilih kata-kata yang berbunga-bunga, tapi harus bisa mengetahui core atau key message dari yang disampaikan. Jadi kembali lagi saya di sini menyemangati teman-teman yang ternyata masuk ke bidang komunikasi, ternyata ngerasa tidak nyaman karena harus bertemu banyak orang, harus ngomong, atau teman-teman introvert ya. This field is also for you. Jadi ungkapan di atas ini yang saya baca, a degree in communication is the perfect degree for an extrovert, is false. Introvert, extrovert, apapun karakteristik orangnya, asal mau dan mampu, itu kita bisa sama-sama belajar di bidang komunikasi. Nah, apa aja sih sebenarnya bidang-bidang pekerjaan yang ada di ilmu komunikasi, majoring komunikasi, atau yang related dengan majoring komunikasi? Ini ada di next slide. Boleh next? Oke, secara konvensional, ini adalah bidang-bidang yang sangat related dengan komunikasi ya. Dari bisnis, dan yang pasti kita tahu menonjol itu ada advertising, public relations, ya, broadcasting, journalism, ada internal relations, dan juga social service. Itu yang rata-rata dulu teman-teman komunikasi mau ambil ya, meskipun sudah ambil ternyata nggak cocok di dalamnya. Ini yang dulu kira-kira menjadi bayangan kalau mau jadi di bidang komunikasi ini. Atau mungkin teman-teman yang kuliah atau juga sudah bekerja, fokusnya ke sini aja. Padahal sekarang kesempatan bekerja untuk orang-orang komunikasi itu banyak ya. Ada yang namanya social media manager. Ada yang namanya content creator, siapa aja bisa menjadi praktisi komunikasi dengan bidang yang sangat terbuka dan juga platform-platform yang saat ini bisa dibilang gratis ya. Jadi teman-teman kalau terpaku ke bidang-bidang ini, jangan. Karena jauh lebih terbuka dan masih banyak opportunity untuk bekerja, bahkan bisa bekerja untuk diri sendiri. Sebelumnya aku mau nanya sampai jam berapa? Takut kelebihan waktunya. Kita masih ada 11, ya masih ada sekitar 10 menit lagi, Mbak. Oke, 10 menit ya. Oke. Nah, jadi komunikasi itu pada dasarnya itu harus, dan ini ilmu wajib ya, harus tahu bagaimana cara menulis secara efektif, cara mempengaruhi audiensnya, cara untuk membangun sebuah proyek terlibat dengan banyak orang, dan harus melihat detail dari kedua belah sisi. Ini adalah bidang-bidang yang umum, tapi saya juga sudah sampaikan bidang-bidang yang kemudian muncul di beberapa tahun ini. Teman-teman juga tahu lah ya, kita melewati pandemi di 3 tahun terakhir, tapi bidang komunikasi ini harus terus berjalan. Bidang komunikasi harus terus berjalan, harus agile, harus mengikuti perkembangan yang tadinya ada konser, yang adanya dulu namanya webinar, semua move digital. Dan itu pastinya yang tahu dan bisa mengemas itu secara baik harusnya orang komunikasi. Karena kita dulu belajar ada yang namanya journalism, online, terus teknologi, dan juga publisitas, itu semua kita pelajari. Nah, untuk teman-teman yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar, pasti teman-teman juga dengan melihat bagaimana komunikasi terus bertahan meskipun melewati pandemi, pasti juga tahu dong, oh ternyata komunikasi itu selalu dinamis ya.
ya. Mengikuti perkembangan zaman, harus riding the wave. Jadi jangan berkecil hati atau ngerasa bidangnya ini mentok di mana-mana. Bukan berarti kalau nggak keterima pekerjaan sebagai seorang public relation, it's the end of your career. Enggak. Masih banyak bidang-bidang lain dan semua bidang itu membutuhkan orang komunikasi. Ada yang bilang kalau sebuah perusahaan bangkrut itu yang tersisa di akhir adalah finance director dan communications director. Ya, saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi setidaknya itu bisa menunjukkan betapa pentingnya komunikasi itu terus harus dijalankan dalam sebuah bisnis. Bukan melulu mengenai profit, bukan melulu mengenai branding, tapi yang harus ada itu adalah komunikasi kepada seluruh stakeholders, internal, ya, kepada audience, kepada ring satu, kepada beneficiaries. Kita harus selalu memikirkan key message apa yang harus kita sampaikan. Dan yang namanya key message itu harus kita sesuaikan berdasarkan audience. Yang teman-teman nantinya sampaikan kepada klien itu belum tentu sama disampaikan kepada customer. Yang disampaikan kepada customer belum tentu sama disampaikan dengan third parties dan lain hal sebagainya. Jadi yang namanya komunikasi itu ruang lingkupnya kalau kita nggak belajar end-to-end prosesnya, itu kita nggak bisa bertahan sebagai praktisi komunikasi. Ditambah lagi ilmu komunikasi tidak berhenti sampai di situ seperti bidang-bidang yang lain ya. Mungkin dengan adanya sebuah rumus atau adanya sebuah sertifikasi atau kebutuhan tertentu, bidang itu stuck di situ. Tapi komunikasi enggak. Komunikasi itu diverse. Bahkan sekarang istilahnya ya di future of work itu harus diverse dan inklusivitas. Semua orang bisa terlibat dan diikut sertakan di dalam proses komunikasi ini. Nah, kita lanjut ya ke next slide. Apabila teman-teman menjadi seorang praktisi komunikasi atau ingin berkecimpung di bidang komunikasi, ini yang teman-teman harus persiapkan. Ya. Kalau tadi dibayangkan ya di dalam tengah itu adalah teman-teman. Saya di sini tidak menutup teman-teman sebagai pakar komunikasi di sebuah korporasi atau di sebuah bisnis tertentu. Menjadi seorang praktisi komunikasi itu bisa menjual diri kita sendiri. Makanya itu pentingnya sebagai orang komunikasi kita harus juga merebrand diri kita. Sekarang terbuka nih platform sosial media, Twitter, TikTok untuk bagaimana mengkomunikasikan diri kita. You have to be careful because once you personalize yourself associate to something negative, yang namanya digital nggak akan hilang ya, dan persepsi orang. Ya, jangan sampai itu menempel terus di persepsi orang terhadap kita, karena sekarang rekrutmen pun yang dilihat itu bukan lagi CV-nya, tapi social medianya. Jadi pinter-pinter membangun personal branding dari teman-teman sendiri apabila memang ingin fokus di bidang komunikasi. Saya tidak mengajarkan untuk fake ya, tapi saya untuk menjaga personal branding dari teman-teman. If you are a practitioner communication, you are in the circle of this ecosystem. Ya, ada yang namanya mass media, ada yang namanya mobile, ada yang namanya events, ada yang namanya hubungan sosial, ada yang namanya teknologi dan digital. You have to know all of this. Teman-teman harus teman-teman harus updated, harus tahu apa yang sedang berjalan di bidang komunikasi dan apa yang teman-teman bisa pergunakan untuk memperkuat dalam sampai komunikasi. Di ekosistem ini bukan hanya mengajarkan apa yang teman-teman harus belajari, tapi apa yang teman-teman harus jaga untuk tindakan preventifnya. Kalau kita bekerja sebagai seorang korporasi, dengan adanya social media tidak selalu menguntungkan. Itu bisa juga menjadi backfire untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa rule of games-nya ketika kita masuk ke social media? Ya, ketika kita sebagai seorang communication practitioner, kita sebagai seorang yang bekerja mungkin di journalism ya atau menjadi content creator, teknologi apa yang sekarang terus berkembang, kita nggak bisa ketinggalan. Tapi di satu sisi mungkin kita juga nggak bisa riding all the waves. Tentukan pilihan kita mau fokus di mana. Bukan berarti meninggalkan yang konvensional ya. Sekarang dengan adanya digital, dengan adanya teknologi, bukan berarti koran cetak atau hal-hal TV konvensional atau mungkin yang dulu-dulu terasa kuno kayak radio ditinggalkan. Enggak. Itu tetap harus kita tahu perkembangannya, bahkan masuk ke dalamnya karena it's still an ecosystem.
Ya, tapi balik lagi it's a free fight. Kalau teman-teman lihat banyak yang berjatuhan ya karena harus mampu untuk berkompetisi di dunia komunikasi ini. Komunikasi itu dunianya cepat banget. Ya, kembali lagi kita harus tahu audiens kita, apa yang audiens mau dan apa yang audiens inginkan. Jadi kira-kira hal-hal ini yang harus lekat dengan teman-teman untuk terus pelajari. Oke. Nah, karena waktu kita juga udah semakin mendekati, saya mungkin fokus untuk ke next slide. Ya, di next slide ini menjelaskan the challenge untuk menjadi seorang yang ingin mengembangkan karirnya di bidang komunikasi. Yang pertama itu harus punya drive and courage, ya. Harus mau dan harus mampu. Tadi saya terus menjelaskan itu di awal, ya. Teman-teman banyak banget yang mampu di bidang komunikasi, mengerti cara menganalisa, mengerti cara menghitung engagement rates, tapi nggak mau menjadi seorang juru bicara, nggak mau tampil di depan umum, maunya orang di balik layar, atau nggak mau untuk mempelajari hal-hal baru. Nggak bisa. Yang namanya di dunia komunikasi, kita harus banci gitu ya. Kita harus mau tahu dan kita sesekali harus berkecimpung. Yang namanya preference oke ya. Mungkin nggak mau selalu tampil atau nggak mau selalu untuk melakukan hal yang nggak sesuai dengan kita. Boleh, tapi setidaknya kita mampu. Jadi sekali-kali kita harus ada di posisi itu, kita akan diperhitungkan. Oh, si A nih, dia bisa semuanya. Meskipun dia nggak spesialis di bidang itu, tapi setidaknya dia bisa kalau kita cemplungin. Ya. Terus yang kedua, punya personal skills and teamwork. Yang namanya di dunia komunikasi, sama sepertinya di tempat saya bekerja, there's no such thing as a super team, as a superman, sorry. Yang ada tuh super team. Mungkin bisa ya bekerja sendiri, mungkin bisa menjadi superman, but in some point you will need people, ya. Kamu akan butuh audience, kamu akan butuh teman berpikir, akan butuh kira-kira orang yang memberi masukan ke kita, ataupun orang advisor yang tahu lebih dari kita. So, jangan merasa lebih hebat, atau jangan ngerasa bisa ngelakuin semuanya sendiri. Personal skills dan teamwork untuk teman-teman yang nantinya bekerja di korporasi, ini sangat diperhitungkan. Apakah dia orang yang bisa mendevelop dirinya sendiri dan orang di sekitarnya, atau apakah dia egosentris, dia maunya maju sendiri, ngomong sendiri, nyiapin apa-apa sendiri. Itu sesuatu yang dihindari ya untuk teman-teman khususnya bekerja di bidang korporasi, karena yang dilihat sekarang sebenarnya orang-orang yang bisa sharing value with others. Ya, jadi bukan melulu tentang dirinya. Terus yang ketiga adalah analyze dan measure. Mungkin semua hal yang kita lakukan di bidang komunikasi apabila kita bandingkan dengan teman-teman kita di sales atau teman-teman kita yang ada di finance, semua yang kita lakukan bersifat intangible, menghitung citra, engagement rate, mengubah persepsi, sesuatu yang sulit untuk dihitung secara eksak. Tetapi itu semua ada perhitungannya, ada yang namanya brand perception audit dan sebagainya. Teman-teman di bidang komunikasi harus tahu program apa, kegiatan apa, dan dampaknya apa. Karena pada saat kita ke manajemen, ya, yang namanya bidang komunikasi butuh budget ataupun non-budget, kita harus bisa mempertanggungjawabkan dan menunjukkan apa yang kita lakukan itu memiliki target yang achievable. Itu banyak banget hal-hal yang sekarang sudah mulai terbuka untuk perhitungan komunikasi ini. Kalau mungkin dulu teman-teman familiar dengan namanya PR value atau return on investment, sekarang tuh ada namanya integrated framework by AMEC, itu sebuah institusi di Amerika, bagaimana menghitung seluruh proses komunikasi yang berjalan. Kalau dulu kan namanya PR value itu at the end teman-teman melakukan event, terus diliput oleh media, teman-teman media relations membuat press release, dan akhirnya yang dihitung hanya pemberitaannya. Padahal dalam sebuah proses komunikasi, starting from scratch sampai ujung event itu bisa dilakukan, itu ada semua proses perhitungannya, ya. Dari time bound-nya itu bisa diukur berapa lama kita membuat proses design thinking-nya. Terus pada saat kita lakukan, berapa participants yang ikut di dalamnya, berapa engagement rate, like, share, comments yang ada di social media, dan pada akhirnya pemberitaan itu bisa masuk ke media,
itu semua dihitung. Jadi teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan semua komunikasi yang disampaikan ataupun nantinya diusulkan baik untuk company, untuk bisnis ataupun untuk diri sendiri ya. Untuk teman-teman content creators ya atau social media manager, semua perhitungan itu yang bisa disampaikan supaya orang tahu, oh ternyata tim komunikasi lakukan itu bukan hanya menghamburkan uang loh, bukan hanya tampil, tapi ada impact-nya yang nanti akan berpengaruh kepada bisnis atau korporasi di mana teman-teman bekerja, atau kembali lagi sebagai ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan komunikasi. Ya, oke. Jadi analyze and measure ini sesuatu hal yang mungkin dilupakan oleh teman-teman komunikasi, tapi wajib untuk dipelajari. Dan yang keempat adalah certified kompetensinya. Teman-teman harus mencari sebuah sertifikasi yang teman-teman fokus. Seperti saya ada Public Relations Manager, saya tersertifikasi oleh Badan Nasional Standar Profesi. Itu adalah salah satu sertifikasi yang bisa dipakai. Ya, dari sertifikasi itu saya kemudian menjadi assessor untuk bidang komunikasi. Ya, di mana saya kembali lagi mengakses teman-teman komunikasi dari berbagai perusahaan. Nah, certified competencies ini bukan hanya untuk sebuah profesi secara besar, tapi untuk skills-skills tertentu. Ambil sertifikasi tentang writing atau digital atau hal simple kayak fotografi. That can add your value for your job. Ya, jadi itu akan lebih diperhitungkan. Dan hal-hal itu sebenarnya sekarang mudah kok untuk dicari. Ada yang free dari LinkedIn, ada yang memberikan special course, dan lain hal sebagainya. Karena the challenge untuk teman-teman yang akan bekerja adalah mereka mencari talent who are professionally competent as well as culturally fit. Kalau teman-teman berkompetensi, ya belum tentu teman-teman itu mencapai personal komunikasi atau interpersonal komunikasinya, tidak bisa teamwork, tidak punya drive, itu belum tentu diterima atau di-accept atau dilanjutkan. Jadi kembali lagi, it's not always about competence, but it's about you, your personal self, personal branding, how you work with others, dan lain hal sebagainya. Oke, saya minta tambahan waktu 2 menit aja, ini sedikit untuk merap up sebelum kita masuk ke diskusi, karena biasanya akan lebih terlihat di diskusi. Untuk di next slide itu, boleh ke next slide? Sorry, ini agak pecah ya karena di PDF-in. At the end, what can you do gitu ya untuk teman-teman yang masih kuliah atau teman-teman yang sudah masuk ke bidang komunikasi atau teman-teman yang kira-kira mau banting setir ke bidang komunikasi karena sebenarnya passion-nya ada di komunikasi, itu silahkan. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba hal-hal baru. Ya, yang pertama itu pastinya teman-teman harus keep updated. Kalau tadi lihat di ekosistem yang saya sampaikan itu banyak hal yang teman-teman harus tahu sudah sampai sejauh apa perkembangannya. Ya, bisa dari baca buku, bisa dari dengerin podcast ya, atau dari social media. It's not a sin kita suka buka TikTok, kita suka buka social media, tapi cari hal-hal yang bisa menambah knowledge kita. At least when someone talks about something, you can jump into that conversation. Jangan sampai kita sebagai orang komunikasi ditanya tentang film ini nggak tahu, ditanya tentang bidang ini komunikasi atau tahu penggunaan aplikasi terbaru kita nggak tahu ya. We have to be keep updated. Yang kedua adalah join relevant communities. Kalau belum masuk ke dunia komunikasi nggak apa-apa, tapi masuk ke perkumpulan orang-orang yang komunikasi, masuk ke perhimpunan misalnya hubungan masyarakat Indonesia atau institusi public relations atau komunitas-komunitas muda writing, fotografi, masuk ke komunitas yang relevan sama pekerjaan kita. Yang ketiga, saya ulang, kita harus memiliki kompetensi yang tersertifikasi untuk menambah value kita ya, karena at the end everything is based on evidence ya. Kalau kita bisa bercerita tapi kita nggak punya paperwork ya, itu pasti berpengaruh. Itu kenapa sampai sekarang yang namanya ijazah kuliah sama SMA itu semua masih dibutuhkan, because everything needs evidence based. Oke, dan yang terakhir adalah learn more, so teach more. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk sharing, untuk menjadi pengajar, lakukan, karena yang namanya ilmu terus bergulir, semakin sering dipergunakan, kita akan semakin lengket dan akan semakin berkembang. Kalau di agama saya ada yang namanya amal jariah, ilmu mengajar itu yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun ya. Jadi jadilah pengajar yang baik, belajarlah untuk bisa mengajarkan hal baik ke orang lain. Ini sebenarnya penutup dari slide saya, tapi yang mungkin saya mau wrap up sebagai closing.
Saya juga terinspirasi dari film yang baru saya tonton minggu lalu, itu ada The Menu. Itu bercerita tentang seorang chef, dan saya mau mengaplikasikan kepada apa yang saya lakukan. Kalau di awal saya menyampaikan saya bekerja sebagai seorang komunikasi selama lebih dari 10 tahun, ya mungkin mau masuk ke tahun ke-13. Selama 13 tahun itu saya tidak pernah bekerja sebagai seorang communication practitioner, tapi yang saya lakukan selama 10 tahun itu adalah belajar, saya networking, saya menggali ilmu sebanyak-banyaknya, saya jatuh bangun di bidang komunikasi gitu. So if you just work for your profession, you will not be someone great in that major. Ya, you have to learn more. Kalau teman-teman kalau masuk ke bidang komunikasi hanya melakukan pekerjaan A to Z on daily basis, you will just be a messenger. Kalau teman-teman hanya akan menerima brief dari atasan kemudian dilakukan tanpa ideation, karena teman-teman nggak punya ilmu-ilmu yang baru atau ilmu luar sana yang bisa membumbui pekerjaan teman-teman. Yeah, so do more than just work as in your profession or in your major. There's a lot more than work that you can do after working lives. Mungkin sekian itu dari saya. Semoga saya bisa sampaikan ini secara compact supaya kita bisa lebih banyak kepada sesi dialognya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada yang tidak tersampaikan, tapi rasanya nanti kita bisa gali lebih banyak di sesi diskusi. Kalau gitu saya kembalikan ke Mbak Etika. Oke, terima kasih Mbak Lona atas sharingnya. Menarik sekali ya teman-teman ya. Pastinya para job streeter nih sudah lebih mengerti, kemudian tidak galau lagi gitu ya dalam mempersiapkan dirinya untuk berkarir di bidang komunikasi, atau bagi yang masih galau juga nggak tahu mau pilih jurusan apa gitu ya. Tadi juga Mbak Lona sempat sharing adanya apa namanya dari artikel juga banyak yang bilang yang mengambil jurusan komunikasi itu yang paling ya bisa jadi dimotivate. Jadi jangan khawatir gitu ya, karena dengan industri sekarang, dengan industri digital sekarang ini, kita bukan cuma fokus ke satu bidang atau 2 bidang, tetapi banyak banget role-role yang sudah berkembang ya Mbak ya. Oke, jadi bagi kalian yang sedang mengambil jurusan komunikasi, jangan sedih pastinya. Kemudian tadi ada yang beberapa insight yang saya dapatkan juga dari Mbak Lona punya sharing. Jangan bosan belajar ya, continuous learning ya. Jadi once kalian sudah tahu, kalian harus become professionals ya. Jadi contohnya ada beberapa sertifikasi yang memang kalian harus aim. Kemudian jangan takut karena role-nya itu sekarang sudah semakin, jadi makin banyak perusahaan itu yang memiliki role yang bukan cuma itu aja. Jadi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu beda. Kalau misalnya kalian mengambil jurusan PR gitu ya, jurusan PR kalau dibandingkan dengan yang sekarang itu role-nya itu udah semakin beda. Kayak contoh kita sekarang sudah mendengar, lebih banyak mendengar social media manager itu ada ya, di mana 5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu nggak ada gitu ya. Nah kemudian kemudian jangan khawatir untuk yang introvert juga ya, bagi teman-teman yang introvert kalau misalnya mau berkarir di bidang komunikasi juga welcome gitu ya. Jadi komunikasi itu bukan hanya untuk orang yang berkarakter ekstrovert gitu ya. Kemudian yes, you have to know yourself, you have to brand yourself, how to create your image menggunakan sources yang ada saat ini. Kemudian tadi juga di-sharing mengenai challenges-nya dari Mbak Ilona gitu ya. Contohnya teamwork, leverage skills, kemudian analisa, ini something yang mungkin masih banyak di-miss oleh yang sudah bergelut di bidang komunikasi, sama measurement. Mungkin kita langsung ke tanya jawab kali ya Mbak Lona. Ini ada beberapa pertanyaan sih aku lihat, baik yang live ataupun yang di chat. Yang pertama dulu kali ya dari Naomi Safira Oktaviani. Hai Kak, semangat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya izin bercerita sedikit. Saya pernah berkesempatan internship Korkom di Dharma Bakti Asra Foundation dan berakhir di bulan Agustus 2022. Saya ingin bertanya, untuk berkarir di bidang Korkom, kebutuhan qualified seperti apa yang diharapkan dari sebuah company untuk kandidatnya? Thank you.
Oke, aku langsung jawab ya Mbak Etika ya. Boleh, langsung jawab aja. Halo, salam kenal ya Mbak. Berarti kita sama-sama insan Astra, because once you're Astra, you'll never be Astra out ya. Jadi ketemu lagi kita gitu, balik lagi yang namanya bidang komunikasi itu situ-situ aja gitu ya. That's why aku bilang you have to build your own personal branding. Jangan sampai udah negatif karena sekalinya teman-teman ada reputasi kurang baik itu akan kemana-mana gitu. Tapi aku rasa Mbaknya kita ketemu lagi, saya rasa bisa internship di Astra dan semangatnya masih untuk bekerja di Astra, harusnya kemarin memberikan kontribusi terbaiknya ya selama magang di YDBA. Kembali lagi mungkin tadi di slide akhir saya menyampaikan kompetensi apa sih yang harus disampaikan. Kalau namanya kompetensi itu pasti terus berkembang ya, nggak ada specific communications, tapi untuk fundamental yang teman-teman harus miliki sebagai seorang praktisi komunikasi tentunya kemampuan berkomunikasi dengan baik, itu komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, harus bisa membangun narasi, ya bukan hanya menulis dengan baik ya, tapi harus membangun ceritanya. Kalau menulis kita dari SD mungkin kita udah diajarin gimana cara nulis yang baik, tapi untuk membangun sebuah narasi atau storytelling itu yang teman-teman harus bisa belajar. Kalau kita jualan sebuah mobil, nggak bisa, kalau secara menulis kita bisa aja nulis, dijual mobil X harga sekian gitu. Tapi kalau kita storytelling, kita akan memulainya dengan berkendara di tengah macetnya ibu kota, tentunya bukan hal yang ingin dinikmati. Jadi kurang lebih seperti itu yang teman-teman harus mengetahui audience ya. Kembali lagi tadi selain membangun cerita, teman-teman harus mengetahui audiens teman-teman. Jangan sampai strategi komunikasi yang disampaikan itu salah audiens. Ya, kita bekerja di sebuah perusahaan susu, tapi cara berkomunikasi kita lo gue untuk anak muda. Jadi sebelum kita membangun sebuah strategi komunikasi, pastikan kita juga melakukan research. Jadi kembali lagi, saya ulang lagi ya, personal skills, juga untuk narasi, storytelling, komunikasi retorika, harus bisa berkomunikasi dengan baik di depan publik, di dalamnya termasuk presentation skills, analysis and judgment ya. Dan yang terakhir, yang mungkin teman-teman suka ngerasa tidak penting tapi sangat penting, kita harus punya yang namanya vision business sense. Kita di bidang komunikasi bukan berarti kita tidak terkait dengan yang namanya ekonomi makro, ekonomi mikro. Kita harus tahu apa yang menyebabkan terjadinya resesi. Bagaimana kita harus berkomunikasi di tengah resesi ini. Harus memiliki empati, harus tahu bagaimana caranya berjualan di tengah-tengah kondisi yang kurang baik ini. Jadi kita harus terbuka cakrawala kita secara luas ya, bukan fokus aja di komunikasi, karena kalau kita cuma fokus di komunikasi kita akan tergerus tuh sama orang-orang finance, sama orang-orang teknik industri yang lebih mau dan secara ilmu kan mereka lebih tahu banyak ya. Nah itu kita bisa tergerus oleh mereka kalau kita cuma hanya mengandalkan ilmu komunikasi dasar. Gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya kuncinya adalah belajar sih, keep updated, belajar hal baru, dan mungkin kalau tambahan tips dari saya, kalau punya kesempatan untuk memberikan kembali ilmu yang teman-teman punya, lakukan. Karena saya anggap itu pasti akan berkah untuk kita dan juga orang lain juga. Semoga menjawab ya Mbak. Terima kasih Mbak Lona. Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan lagi nih Mbak, tapi yang kedua kayaknya mirip-mirip ya. Perkenalkan saya Green Rian Bila, lulusan Fakultas Psikologi, fresh graduate. Mau bertanya, memiliki latar belakang jurusan psikologi IPK 2 komaan, apakah dia bisa berkembang di perusahaan? Bagaimana cara untuk mengupgrade diri agar bisa cakap dalam bekerja, apalagi bekerja di perusahaan? Oke, to be honest, memang ada beberapa perusahaan yang kembali lagi melihat semua on paper ya. Kalau pekerjaan beasiswa zaman sekarang pasti menentukan kalau IPK itu adalah satu persyaratan. Tapi jangan berkecil hati, mungkin itu sesuatu yang sudah berlalu, udahlah, just forget it. Yang kita lihat adalah menyongsong masa depan, bukan ya, just moving forward. Kalau memang ternyata
dengan IPK segitu pekerjaan pertama itu tidak sesuai, tapi setidaknya nggak apa-apa. Di semua pekerjaan itu pasti ada sesuatu hal yang bisa kita pelajari. Jangan dilihat dari kecil pekerjaannya, tapi lihat dari value kerjaannya. Kontribusi apa yang kerjaan itu sumbang ke perusahaan atau dimanapun teman-teman bekerja. Tapi di satu sisi, luangkan waktu untuk mencari pengalaman di bidang lain. Kalau tadi bekerja on daily basis-nya itu sebagai psikolog atau di kantor apapun yang terkait dengan psikologi, on your weekends ya, jadi seorang volunteer di event-event organizer, masuk ke seminar, free seminars, atau asah kemampuan skill, ambil pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira bisa menambah portfolio dari teman-teman. Ya, balik lagi semua itu butuh evidence. Nggak bisa teman-teman bercerita, saya adalah seorang lulusan psikologi, tapi saya tertarik di bidang komunikasi, saya bisa kok ngedesain, saya bisa membuat video tanpa memberikan evidence apa-apa. Ya, jadi once udah bekerja di situ, jaga hubungan baik dengan semua stakeholders, dengan pemilik perusahaan. Nantinya teman-teman kalau misalnya itu adalah sebuah institusi atau apapun itu, bisa minta reference letter. Ya, reference letter yang bisa menjadi penambah value teman-teman secara evidence. Ya, jadi tidak menutup kesempatan untuk terus berkarir ya kalau dilihat dari IPK, meskipun ada keterbatasan di beberapa persyaratan, tapi itu tidak menutup kok teman-teman untuk bisa membangun personal branding, mencari kesempatan-kesempatan baru. Makanya personal branding itu sangat penting. Kita punya social media sekarang sendiri, bangun aja. Jadi meskipun kita kerja di psikolog, kita bisa nunjukin kalau kita suka bikin video-video reels, bisa bikin caption-caption bagus, bisa ngambil foto yang bagus. Setidaknya di hal-hal itu orang-orang akan mengingat kita sebagai apa yang kita tonjolkan. Oh ternyata dia tuh psikolog loh, tapi fotonya bagus. Dia juga storytellingnya bagus. Kenapa nggak kita undang dia sebagai writer atau kita ngajarin dia? Gitu ya. Jadi kembali lagi semua kesempatan terbuka, nggak ada yang namanya satu pintu tertutup, pasti ada pintu lainnya yang akan terbuka asalkan kita mau dan kita nggak malu. Semangat ya, semoga menjawab. Ya semangat ya Mbak. Oke, ini kayaknya kita tinggal 3 menit lagi ya Mbak ya, karena masih ada 3 pertanyaan. Jadi gimana nih? Kayaknya saya akan bacakan pertanyaan yang terakhir kali ya, yang terakhir. Bagaimana cara fresh graduate dalam berkomunikasi dengan baik pada saat interview kerja, Mbak Lona? Kayaknya ini yang lebih bagus menjawab kayaknya dari Jobstreet nih kalau Dari Jobstreet nanti bisa chat, kita buka layanan chat kok ya. Kalau bagi yang mau tanya nih bagaimana caranya kalau misalnya memang sudah sudah apply pekerjaan tapi nggak keterima, khususnya pada saat interview gagal gitu ya. Nah itu bisa langsung ditanyakan saja ke booth-nya Jobstreet ya. Iya dong, aku jangan mengambil lahan orang lain dong. Oke Mbak, mungkin satu lagi ya Mbak singkat. Dari Ildan nih, latar belakang kuliah saya bukan dari PR, namun saya tertarik di PR dan saya sudah bekerja di bidang ini cukup lama. Namun saya sampai saat ini belum mendapatkan sertifikasi PR. Saat saya ingin mengajukan sertifikasi ternyata banyak persyaratan yang tidak dimiliki. Pelatihan public relation, officer dari London School Academy, LSPR ya. Apakah memang harus memiliki persyaratan tersebut? Bagaimana saya bisa mendapatkan sertifikasi tersebut, Mbak? Oke, tadi siapa Mas Wildan ya? Ildan. Wildan, Mas Wildan, coba dicari ada Perhimpunan Humas Indonesia, itu juga ada Perhumas Mudanya. Kalau misalnya memang sudah bekerja sebenarnya masuk ke Perhumas ya, dan bisa menjadi anggota dari Perhumas, rasanya nggak besar sih membernya gitu. Selain Perhumas pasti banyak asosiasi yang lain, tapi karena saya relevan dengan Perhumas dan saya tahu secara berdiri dia juga sudah lama dan juga di dalamnya itu banyak praktisi orang komunikasi, Perhumas ini banyak sekali memberikan kesempatan untuk orang-orang yang tertarik di bidang humas. Banyak sekali tempat belajarnya, bahkan bisa masuk dalam organisasinya, dan Perhumas juga ada yang namanya sertifikasi kompetensi yang certified oleh Perhumas, dan itu tersertifikasi untuk digunakan untuk dalam bekerja. Dan setahu saya sih tidak ada
keharusan untuk memiliki sertifikat yang tadi Mas sebutkan ya, tapi tentunya harus memiliki pengalaman di bidang komunikasi dan bisa membuktikan evidence-nya, hal-hal itu. Jadi saya rasa nanti bisa merujuk ke sertifikasi Perhumas karena itu yang cukup affordable. Ada juga yang lain itu dari BNSP, LSPRI, itu lain halnya. Mungkin bisa di Google aja dan sangat mudah. Mungkin nanti juga ini sebenarnya ada konteks saya, ada nama Instagram saya sama, LinkedIn sama. Kalau rasanya ada kesulitan bisa chat saya aja. Nanti saya semoga bisa bantu ya untuk mengarahkan untuk proses sertifikasinya. Gitu. Ini untuk teman-teman semua juga ya. Kalau waktu diskusi kita mungkin terbatas, tapi balik lagi ada yang namanya, kalau nomor telepon mungkin agak susah ya, tapi nama saya untuk Instagram dan juga LinkedIn itu sama, jadi silahkan aja, kita bisa terus membangun network, dan juga tidak selesai di webinar kita siang ini ya Mbak Etika, semoga ada kesempatan lainnya, jadi silahkan aja bisa bergabung di network saya tadi. Sip, thank you Mbak Lona. Jadi tuh ya teman-teman, bagi yang memang tertarik bertanya-tanya juga tadi mengenai certification, jadi bisa langsung ya welcome ke Instagramnya Mbak Lona sama LinkedIn ya Mbak. Oke, karena waktunya sudah habis, ini mungkin kita sudahi saja sesinya, tapi sebelum itu ada foto bersama ya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang belum menampilkan kameranya, tolong di on cam. Kita ada sesi foto sebentar. Silakan dibantu dari tim Jobstreet untuk foto bersama. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Sekarang sesi untuk foto bersama. Silakan untuk open video dan atau kameranya. Kita tunggu untuk sesi foto bersamanya. Yang masih belum open kamera masih kita tunggu. Yuk, di open kameranya yuk. Yang belum mandi nggak apa-apa, ada filter Zoom kok buat alis sama lipstick, saya juga pakai. Yuk. Ada dua gaya ya. Ya, untuk sesi foto ada dua gaya. Nanti yang pertama gaya formal, yang kedua gaya bebas. Oke. Masih ada, masih kita tunggu. Ayo yang belum buka kameranya. Oh, belum mulai ya? Oke, kita mulai fotonya ya. Yang pertama gaya formal dulu. Siap. Saya hitung dari 3, 2, 1. Selanjutnya untuk gaya bebas 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih semua teman-teman yang udah hadir, Jobstreeter yang sudah hadir. Selamat, congratulations untuk bagi yang sudah lulus mungkin, tetapi terus berjuang, terus semangat untuk mendapatkan karir yang diimpikan ya. Terima kasih Mbak Lona untuk sharingnya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, thank you. Terima kasih Mbak dan teman-teman Jobstreet semua. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Bye. Mau promosi, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian?
harus upgrade skill, mana ada waktu. Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang.